Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Tundawali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Adik-adik, selamat bergabung dalam kegiatan Pramuka di lingkungan sekolah menengah atas dan kejuruan di sekolah masing-masing. Adik-adik nanti selama mengikuti kegiatan Pramuka akan bergabung dalam kegiatan Pramuka golongan penegak. Nah, kegiatan penegak begitu banyak yang diajarkan, terutama yang berhubungan dengan kecakapan hidup dan juga keterampilan, dan juga tentunya adalah kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kepemimpinan. Begitu banyak kegiatan-kegiatan penegak yang menarik, menantang, yang bisa menjadi bekal hidup adik-adik semua nanti ke depan di masa yang akan datang. Ada kegiatan satuan karya yang menjadi kegiatan unggulan juga bagi adik-adik penegak yang ada di lingkungan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang bisa adik-adik ikuti. Nah, kegiatan satuan karya mengajarkan life skill atau kecakapan keterampilan hidup yang berhubungan dengan penjurusan atau spesifikasi khusus. Sebagai contoh, bila mana adik-adik memiliki minat dalam bidang kesehatan, adik-adik bisa bergabung dengan Saka Bakti Usada. Kemudian bila mana adik-adik punya keminatan di bidang keamanan ketertiban masyarakat, bisa bergabung dengan Saka Bayangkara. Kemudian ada kegiatan-kegiatan berkemah juga seperti halnya kegiatan penggalang. Adik-adik kita kenal kegiatan penegak untuk berkemah adalah kegiatan Raimuna. Nah, semacam kegiatan jambore untuk khusus golongan penegak itu dimulai dari kegiatan Raimuna di tingkat ranting, di tingkat kota, daerah, kemudian juga di tingkat nasional. Nah, untuk selanjutnya dalam kegiatan-kegiatan ini pengenalannya akan disampaikan oleh adik kita, salah satu penegak calon Pramuka Garuda yang ada di Kota Bogor, yaitu Kak Fatia. Pada Kak Fatia, silakan. Nama saya Fatia Sukaramadan. Nah, saya di sini ingin mengenalkan Pramuka Penegak. Nah, Pramuka Penegak ini anggota muda yang berusia 16 sampai 20 tahun. Kira-kira dari kelas 10 SMA sampai memasuki jenjang kuliah. Nah, di usia segini itu masih terbilang mencari jati diri. Nah, Pramuka Penegak itu harus mandiri di usia seperti ini. Lalu untuk tingkat dalam Pramuka Penegak itu ada Pramuka Bantara dan Pramuka Laksana. Nah, cara mendapatkan Pramuka Bantara dan Laksana itu kalian harus mengisi SKU. Nah, kalau kalian belum dilantik menjadi Pramuka Bantara, kalian masih disebut sebagai tamu hambalan. Nah, untuk satuan penegak itu disebut dengan sangga. Nah, sangga itu dihimpun oleh sebuah ambalan. Nah, ambalan ini dipimpin oleh Pradana, Sekretaris, Bendahara, dan Judan. Lalu untuk kode kehormatannya ada Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, untuk Trisatya ini yang berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Lalu menepati Dasa Dharma. Nah, Dasa Dharma Pramuka ada 10 poin. Nah, yang berbunyi Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan satria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah.
5. Rela menolong dan mudah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lalu wadah pembinaannya ada yang pertama Dewan Kerja, yang kedua ada Saka atau Satuan Karya, yang ketiga adalah Satuan Komunitas, yang keempat adalah Skot Rescue atau Satuan Tugas Pramuka Peduli, yang kelima ada Satuan Kegiatan Protokol. Nah, untuk kegiatannya ini ada pelantikan penegak. Pelantikan penegaknya itu yang pertama adalah pelantikan perpindahan golongan, dimulai dari tadi tamu ambalan menjadi pramuka bantara, lalu pramuka bantara menjadi pramuka laksana. Nah, untuk laksana ini nanti di jenjang selanjutnya ada pramuka Garuda. Lalu ada pelatihan dan pengembangan, ada Dian Pinsa dan Dian Pinsat. Lalu ada LPK dan juga ada KIM. Nah, untuk pertemuannya ada Muspanitra, ada sidang paripurna, lalu ada Reformut atau Raimuna, lalu ada peran Saka, lalu ada Jambore on air dan Jambore on the internet atau bisa disingkat dengan Jota Joti. Nah, kegiatan baktinya ini ada perkemahan Wirakarya, lalu ada perkemahan bakti sama dengan perkemahan Wirakarya tapi diselenggarakannya oleh Satuan Karya. Satuan Karya ini ada 9 satuan karya, banyak sekali. Nah, kalian bisa mengikuti beberapa dari satuan karya itu. Minimal jenjang waktunya itu kalian dibatasi sampai 6 bulan untuk berada di satuan karya tersebut. Nah, sudah 6 bulan kalian bisa kok pindah ke satuan karya yang lain. Perbedaan antara kegiatan pramuka penggalang dengan penegak itu beda banget. Nah, kalau yang biasanya kalian dilatihnya tegas atau serius banget, nah kalau di penegak ini kalian have fun aja, bawa santai, tapi harus tahu di mana tempat serius, di mana tempat bercanda. Nah, untuk kegiatannya itu penegak ada di indoor dan outdoor. Kalau di indoor biasanya musyawarah, lalu kalau di outdoor itu yang lebih seru, ada penjelajahan, kemah, games, itu yang paling seru. Nah, kalian pasti pada ngeliatin kan bajuku ini. Nah, yang ini tuh namanya apa? Yang ini tuh namanya TKK. Nah, TKK ini didapat, kalian harus diuji dulu sama pembina. Nah, ada 3 tingkatan nih buat dapat TKK ini. Ada Purwa tuh yang bentuknya bulat. Lalu Madya, bentuk kotak. Lalu Utama, ini bentuk pentagon atau segi 5. Nah, untuk TKK wajibnya ini ada 10 TKK. Untuk pengujiannya ini bisa diuji oleh siapa saja. Misalnya sedang ada kegiatan memasak nih. Nah, kalian bisa tuh memanfaatkan ini, terus minta tanda tangan pembina. Lalu nanti ada STL, surat tanda lulus. Nah, itu tuh surat tanda lulus itu kalian tuh benar-benar sudah dapet ini. Jadi harus ada tanda lulusnya itu harus ditandatangan oleh Kamabikus dan pembina. Yang minta ke pembina, kita juga bisa meminta ke orang yang ahli dalam bidangnya. Misalnya orang tua kita nih, orang tua kita jago masak, terus kita minta tanda tangan aja ke orang tua kita, tapi kita juga harus mempunyai bukti kalau kita tuh melakukan kegiatan tersebut. Nah, lalu misalnya kalian suka nih yang berkebun, misalnya orang tua kalian juga suka berkebun, nah itu tuh juga bisa dimanfaatkan sesuai dengan ada buktinya. Ayo teman-teman calon penegak, daftarkan diri menjadi anggota pramuka di ambalan sekolahmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Untuk anak-anakku dan adik-adikku yang baru saja mengikuti pengenalan kegiatan pramukaan atau ekstrakurikuler pramukaan di sekolah masing-masing, jangan lupa tolong diisi biodata yang akan adik-adik lihat berikut ini, diisi dengan nama lengkap, kemudian asal sekolah adik-adik masing-masing, kemudian juga biodata lainnya sebagai bahan bagi kami untuk bisa evaluasi untuk ke depan. Sekali terima kasih atas partisipasi.